Terus ada beberapa ajaran tasawuf yang terkenal dari Imam Junaid. Yang pertama tauhid, yang kedua fana. Tauhid ini kita sudah ngerti ya. Tauhid itu apa? Yang jelas kuncinya tauhid memisahkan yang baqo dan yang fana. Itu tauhid, menegaskan bahwa kita ini makhluk yang fana, yang segalanya ditentukan oleh Allah yang esa, yang baqo. Nah, Imam Junaid kalau dalam tauhid lebih suka mengambil definisi negatif. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu apa? Beliau mengutip kalimatnya Abu Bakar, Maha Suci Allah, zat yang tidak menjadikan jalan untuk mengenalnya, melainkan ketidakmampuan mengenalnya. Maksudnya apa? Cara kita untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengakui bahwa kita tidak akan mampu mengenalnya. Itu kalimat filosofis ini. Jadi caramu untuk kenal Allah adalah dengan cara akuilah bahwa kamu sendiri tidak akan mampu dengan kemampuanmu untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa ada imbangannya apapun, termasuk konsepmu, termasuk gambaranmu, termasuk imajinasimu. Jadi makanya kalimat tauhid itu diawali la ilaha. Semuanya harus dinafikan kecuali Dia. Berarti termasuk pikiranmu, gagasanmu, bayanganmu tentang Allah, nafikan semua. Pokoknya hanya Allah yang ada, yang itu tidak terjangkau olehmu. Kayak semacam ini kalau dalam studi agama disebut teologi negatif. Jadi menegaskan sesuatu justru dengan cara menegasikan. Oke. Itu kayak kamu ditanya, cirinya temanku itu yang kayak gimana sih? Oh, kalau teman yang itu, pokoknya bayangkan yang tidak ganteng, berarti dia. Itu kan dari mendefinisikan sesuatu dari negasinya. Pokoknya orang yang tidak ramah, bayangannya semacam itulah. Jadi memahami sesuatu dari negasinya. Nah, memahami Allah justru dari negasi total apapun. Semuanya ditidakkan. Nah, itulah baru kita kenal Allah. Jadi Maha Suci zat yang menjadikan jalan bagi makhluknya untuk mengenalnya melalui ketidakmampuan mengenalnya. Oke. Jadi mudahnya itu. Kenapa sih dasarnya harus tauhid? Karena kita sendiri yang berjanji dulu. Itu di surat Al-A'raf itu kan, wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatuhum wa asyhaduhum, dan seterusnya. Jadi ini kan dulu sebelum kita lahir, ini bagi yang belajar neoplatonisme, ada yang menafsirkan risalahnya Junaid ini ketika menggambarkan misak. Namanya misak itu perjanjian. Dulu kita sebelum ada di dunia ini ada satu alam, ada satu dunia, sebut saja dunia roh, yang di situ kita masih belum kayak gini, masih dalam bentuk, kalau di risalah Junaid disebut di situ pertemuan antara yang hak dengan yang hak. Hak besar Allah dengan hak kecil manusia. Manusia dalam bentuk yang paling murni, paling sejati. Sebelum nanti masuk ke jasad, kemudian jadi kayak kalian, terus karena banyak sekali hijab, terus tidak karu-karuan pikiranmu, gaya hidupmu, dosamu akeh macam-macam. Yang hak, yang sejati tadi akhirnya samar-samar. Tapi kalau kita teliti serius masuk ke dalam, kita ketemu hak yang sejati tadi. Dulu sebenarnya kita berjanji sudah, ketika
hak dan hak tadi bertemu, terus Allah tanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Betul, kami saksinya. Jadi ini dulu kita sudah ditanya, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Nah ini yang oleh Imam Junaid disebut misak. Kita dulu sudah janji, sudah menegaskan ini. Maka cerita hidup kita di dunia sebenarnya apa? Cerita mewujudkan perjanjian ini. Jadi kita hidup ini sebenarnya memenuhi janji untuk bersaksi bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ini namanya misak. Berarti kalau kita hidup keluar dari jalannya Allah, hidup menjauh dari Allah, kita sedang mengkhianati janji kita sendiri. Maka jangan sampai jalan hidup kita itu cerita pengkhianatan. Ceritanya harus cerita persaksian. Sebagaimana dulu kita sudah bersaksi bala syahidna. Oke, jadi ini ajaran tauhid. Teorinya namanya teori misak. Nanti yang tertarik bikin skripsi atau tesis tentang Junaid boleh mengangkat teori misak menurut Junaid al-Baghdadi.